warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Dinda Sinariba. Saya mahasiswa dari Pendidikan Tata Boga 2017. Saya perwakilan mahasiswa praktikum mengajar di SMK 3 Tangerang. Yang dimana hari ini saya akan menjelaskan materi penataan meja atau sering kita sebut dengan table setup. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, di sini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian table setup, yang dimana siswa itu juga harus mengetahuinya dan menjelaskan kembali apa sih pengertian dari table setup itu. Nah, yang kedua, siswa mampu menjelaskan tujuan dari table setup. Jadi table setup itu mempunyai tujuan ya, untuk apa sih tujuannya ya. Nah, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat utama dalam penataan meja. Jadi sebelum kita melaksanakan table setup, kita harus tahu nih syarat utama yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan itu apa. Lanjut ya, yang keempat, siswa mampu menjelaskan peralatan yang digunakan pada table setup. Jadi table setup itu juga mempunyai peralatan ya yang digunakan. Itu tuh apa aja sih peralatan yang digunakan pada table setup? Yang kelima, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis table setup. Jadi gini, pada saat siswa PKL ataupun kerja nanti di bagian servis, jadi siswa tuh bisa mampu ya dapat mengetahui jenis-jenis table setup. Jadi seandainya dia kebagian atau kedapatan di bagian servis, nah jadi pas dia disuruh sama oleh captainnya untuk menerapkan, misalkan untuk menerapkan elaborate cover, jadi siswa tuh bisa tahu, mampu kan, bisa tahu nih, oh ternyata elaborate ini menggunakan peralatan ini loh, jadi siswa tuh sudah paham gitu. Yang terakhir, yang keenam itu, siswa mampu menjelaskan prosedur table setup, yang dimana siswa sebelum melaksanakan atau menerapkannya table setup juga harus mengetahui teorinya gitu. Lanjut ya, kita lanjut ke pengertiannya. Tahukah kamu bagaimana penataan meja di sebuah restoran? Lanjut. Masuk, apa sih table setup itu? Table setup merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan dan peralatan penunjang lainnya sesuai jenis hidangan yang akan disajikan. Seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja pramusaji dan menunjang penampilan dalam restoran agar menambah daya tarik konsumen maupun memperindah dekorasi ruangan sebelum tamu datang, menikmati hidangan dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Nah, selain itu ya, tujuannya juga bisa membantu tamu pada saat mengkonsumsi hidangannya. Jadi peralatan untuk makannya itu sudah tersedia nih di mejanya gitu. Lanjut ya, kita masuk ke syarat utama dalam penataan meja. Yang pertama, peralatannya itu harus bersih dan siap pakai. Dalam artian bersih itu sudah dicuci bersih, terus sebelum kita men-setup meja nih, peralatannya itu dilap kembali dengan menggunakan towel ataupun kain bersih, ya kan? Kita cek kembali masih adakah nggak nih peralatan tersebut, ada sisa makanan nggak atau sisa kotoran dari sisa makanan tersebut lah ya intinya. Nah, yang kedua, pada saat penataan meja itu harus rapih, tepat, tidak ada yang salah. Dalam artian pramusaji juga harus pintar-pintar ya dalam men-setup meja, sudah harus hafal nih pada saat men-setup meja. Jadi nggak ada yang salah gitu kan pada penempatan setup meja, dinner fork di mana, dinner knife di mana, jadi sudah mengetahuinya ya kan di dalam teorinya. Jadi pas menerapkan tuh udah hafal gitu kan di luar kepala gitu. Yang ketiga, cepat sesuai dengan standar. Dalam artian pramusaji juga bisa memanage waktu dalam men-setup meja. Jadi misalkan restoran itu buka jam 8 pagi, jadi pramusaji sudah menyiapkan men-setup meja dari jam 7 pagi gitu. Nah, maksud di sini sesuai dengan standar. Jadi saya ada contoh es krim. Saya ke beberapa restoran. Jadi masing-masing restoran itu memiliki ciri khas dari jenis table setupnya masing-masing. Jadi restoran pertama ada yang menggunakan basic cover, restoran kedua ada yang menggunakan standard cover, yang ketiga ada yang menggunakan elaborate cover gitu. Jadi
kayak masing-masing restoran tuh punya ciri khas gitu. Misalkan siswa ke restoran mewah di daerah Senayan, ternyata restoran ini ciri khasnya menggunakan jenis tablis elaborate cover loh gitu. Yang terakhir itu peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis menu, yang dimana tamu datang terus lalu memesan, kita setup kembali peralatannya sesuai dengan jenis menu yang dia pesan. Kita lanjut ya. Masuk ke peralatan table setup. Yang pertama, peralatan untuk menutup meja disebut dengan laying cover ya. Yang pertama, harus udah ada wajib nih meja dan kursi ya. Nah, yang kedua, moton atau undercloth, yang dimana moton ini mempunyai fungsi untuk meredam suara pada saat tamu saji meletakkan hidangannya di meja tamu. Jadi biar nggak ada suara piringnya pas ditaruh gitu. Yang kedua, fungsinya juga untuk menyerap air. Jadi pada saat minuman tamu atau makanan tamu tumpah, jadi sudah keserap nih sama motonnya gitu. Moton itu berbahan dasar wool seperti handuk ya, kalian harus ingat. Terus jadi moton ini antara wajib dan tidak. Jadi masing-masing restoran itu ada yang menggunakan moton, ada juga yang tidak. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu tablecloth. Tablecloth ini berbahan dasar seperti katun ya, sintetis, ada juga yang plastik. Jadi memasang tablecloth itu mempunyai pedomannya seperti apa sih ya kan. Yang terakhir itu slipcloth. Nah, slipcloth ini berbahannya lebih tipis ya, dan dia berbentuk persegi panjang, lebih panjang ya, dan dia bercorak, dia selalu pasti bercorak. Jadi bisa kalian lihat ya, slipcloth itu sering dipakai pada saat buffet maupun restoran yang menyediakan pesta-pesta besar. Lanjut yang kedua, peralatan untuk penataan meja. Yang pertama itu harus selalu sedia napkin. Yang kedua, cutleries. Nah, di cutleries ini ada seperti soup spoon, dessert spoon, dinner spoon, dan lain-lainnya. Baru yang kedua itu ada channelware. Channelware itu seperti dinner plate, soup plate, terus soup cup and saucer, tea cup and saucer gitu ya. Nah, yang keempat itu ada glassware, yang dimana peralatan glassware itu ada kayak water goblet, red wine glass, white wine glass, dan cocktail glass. Nah, yang kelima itu ada table aksesoris. Nah, yang termasuk dengan table aksesoris itu yang pertama adanya salt and pepper shaker, yang kedua vase of flower, yang ketiga table number, yang keempat ashtray, yang kelima sugar bowl gitu. Terus lanjut yang keenam itu adanya silver tray, itu paling wajib tray. Oke, lanjut ya. Masuk ke tahapan table setup. Yang pertama, menyiapkan silverware, chinaware, dan glassware dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang harus dipersiapkan yaitu silverware, chinaware, glassware yang sudah dicuci bersih, yang sudah dielap. Lalu memasang moton. Jadi setelah kita sudah menyiapkan ya peralatannya di tray, sudah ditaruh di sideboard, lalu memasang moton. Nah, jadi sebelum memasang moton ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah menarik kursi ke belakang. Kita tarik kursinya ke belakang, lalu kita pasang motonnya, ya kan? Jadi moton itu mempunyai tali di setiap pinggirannya ya. Jadi fungsi talinya itu untuk mengikat meja, ya kan? Kita ikat ya kan talinya ke bawah meja. Setelah itu lalu masang taplak meja atau kita sering sebut laying cover ya. Jadi taplak meja ini juga ada pedomannya nih, ya kan? Kita pasang, kita sudah pasang semuanya dari motor, taplak meja, baru kursinya kita tarik ke dalam lagi. Lalu selanjutnya meletakkan table aksesoris. Pada saat mengambil table aksesoris, jadi bagaikan ini tray, ya kan, yang isinya ada table aksesoris dan dibawa oleh tangan kiri kita, 5 jari tangan kiri kita ada di bawah tray. Jadi tangan kanannya ke belakang pada saat mau ke meja gitu. Lalu pada saat kita sudah di meja,
tangan kita fungsinya untuk memindahkan peralatannya ya, tek 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 sesuai pedoman table setup. Jika sudah, dilanjutkan dengan meletakkan show plate di tengah sisi meja makan dengan jarak 2 cm dari tepi meja. Kalian tahu tepi meja? Ingat ya, ini namanya tepi meja. Oke. Lanjut, meletakkan cutlery dan silverware dimulai dari dinner knife diletakkan di bagian sisi kanan show plate. Ingat ya, jadi dinner knife itu selalu diletakkan sebagian sisi kanan show plate, ya kan? Terus baru dinner fork itu diletakkan di bagian sisi kiri show plate dengan jarak 25 sampai 30 cm atau dengan ukuran sisi pinggiran kursi, gitu. Paham? Lalu selanjutnya meletakkan silverware lainnya sesuai dengan pedomannya dan sesuai dengan jenis hidangannya masing-masing, dan diletakkannya itu harus sejajar dengan silverware lainnya dan harus simetris ya bentuknya, ingat. Lalu meletakkan water goblet. Nah, sebelum meletakkan water goblet itu kalian harus meletakkan BMI plate-nya dulu di bagian sisi kiri ya, dan dia diletakkannya di bagian ujung garpu dengan jarak 3 cm ya. Lalu dengan bottle speedernya itu diletakkan di atas BMI plate dengan searah jarum jam seperti itu. Baru yang terakhir, meletakkannya water goblet di atas dinner knife dengan jarak 2 cm. Terus jika water goblet diikuti dengan gelas wine lainnya, pemasangannya itu diletakkan di bawah water goblet. Jadi posisinya itu harus sejajar atau serong ya, dengan sudut 45 derajat dari tepi meja. Nah, baru yang terakhir itu meletakkan glass napkin di atas soffit. Jadi penggunaan soffit ini tergantung dengan masing-masing restorannya. Ada yang tidak menggunakan soffit, ada juga hanya menggunakan napkin. Lanjut ya, kita masuk ke, nah ini untuk bagi pramusaji ya, kalian harus selalu ingat sebelum melaksanakan table setup, terlebih dahulu pramusaji menyiapkan yang tadi saya bilang ya, menyiapkan peralatan kayak seperti chinaware, glassware, terus chinaware, silverware, glassware dalam keadaan yang siap pakai ya kan, dan di tempatnya sudah ditempatkan dalam tray di side stand ataupun sideboard. Jadi sebelum kalian meletakkan peralatan makan ini, jadi traynya itu sudah dilapisi ya, yang tadi saya bilang dilapisi dengan towel bersih ataupun kain bersih gitu. Terus dilanjutkan dengan kemudian nah kalian juga harus ingat ya, side stand ataupun sideboard itu fungsinya meja tempat menyiapkan peralatan penyajian untuk mempelajari pada pelayanan, pada saat pelayanan gitu. Nah, pada saat pada saat saya bilang ya, kemudian dibawa oleh pelayan menggunakan tangan kiri yang saya bilang ya, mengambil traynya itu menggunakan tangan kiri, tangannya di belakang menuju ke meja, baru tangan kanan itu untuk memindahkan peralatannya ke atas meja. Nah, masuk ke jenis-jenis table setup yang dimana mempunyai 3 jenis ya, 3 jenis. Yang pertama, basic cover yang mempunyai ciri-ciri digunakan pada saat breakfast, brunch, jamu non formal, dan ala carte menu. Nah, jika kalian lihat ya, di sini ada gambar jenis table setup yaitu basic cover. Bisa kalian lihat di sini ada soft plate, napkin, sebelah kanan ada dinner knife, terus sebelah kiri ada dinner fork, lalu sampingnya dinner fork yang saya bilang BNB plate dan butter speeder. Dan jangan lupa adanya table aksesoris dan water bottle. Gitu. Masuk ke yang kedua ya, jenis-jenisnya. Nah, jenis yang kedua itu standard cover, digunakan pada saat breakfast, lunch, dinner, jamuan formal, dan ala carte menu. Jadi perbedaan kedua ini hanya ada di brunch dan di lunch dan dinner. Jadi keduanya ini persamaannya untuk breakfast, jamuan non formal, dan untuk ala carte menu. Nah, bisa kalian lihat juga nih, di sini ada gambar jenis table setup standar. Di standar cover ini hanya ada penambahan soup spoon. Ingat ya, di standar cover itu adanya penambahan soup spoon. Ingat ya. Oke, ibu lanjut.
ke elaborate cover yang ketiga ya. Dia digunakan pada saat lunch, dinner, reservasi guest, table door menu, dan jamuan kenegaraan yang sifatnya formal. Dalam artian misalkan bagi kalian yang datang ke restoran dan sudah mereservasi restoran tersebut untuk jamuan formal, apalagi untuk dinner, pasti restoran tersebut menyediakan jenis table setup elaborate pasti. Nah, kita lihat sama-sama di elaborate ini adanya penambahan dessert knife sebagian sisi kanan ya, sampingnya soup spoon, lalu bagian sisi kirinya ada penambahan dessert fork ya. Lalu di atasnya ada penambahan dessert spoon dan dessert fork lagi gitu. Nah, biasanya elaborate ini adanya penambahan red wine glass dan white wine glass. Oke. Karena apa ya? Orang-orang Indonesia itu beragama muslim, jadi adanya waterboard doang. Nah, bagi orang-orang yang non muslim, dia pasti ada selalu menyediakan gelas red wine glass dan white wine glass. Lanjut ya. Nah, yang terakhir ini bisa kita lihat sama-sama ada jenis peralatan yang digunakan dalam pelayanan makanan. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada silverware, chinaware, dan glassware sesuai jenis hidangannya dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Nah, jadi peralatan ini sebelum di setup harus dicuci ya. Nah, dicucinya itu dengan menggunakan air hangat dan perasan jeruk lemon atau yang kita sebut dengan polishing. Jadi polishing yang harus dilakukan itu dengan peralatan yang berbahan kaca seperti glassware. Fungsinya buat apa sih Bu? Polishing itu, jadi polishing itu fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran pada di peralatan ya, dan untuk menghilangkan bau agar peralatan tersebut itu terlihat bersih ya kan, terlihat mengkilap seperti baru. Baru setelah glassware dilanjutkan dengan pembersihan chinaware ya kan, peralatan-peralatan berbahan porselin dan keramik seperti shot plate, terus dinner plate ya kan, kayak soup cup and saucer, tea cup and saucer gitu. Baru dilanjutkan yang terakhir itu silverware. Nah, cukup sampai di sini ya saya jelaskan di materi table setup ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu memakai hand sanitizer. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada perkataan yang kurang mengenakan di hati kalian maupun yang menontonnya ya. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih.